Hai anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi apa yang akan kamu terima pada hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan dengan teks yang kedua di semester 2 ini, yaitu teks persuasi. Saya beri tanda dengan teks persuasi 1. KD yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah KD 3.11. Tujuan pembelajaran yaitu dapat mengidentifikasi informasi dalam teks persuasi. Sebelumnya, apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang berisi bujukan dan ajakan agar pembaca sependapat, mengikuti, dan melakukan yang tertuang dalam teks. Jadi ketika kita membuat teks persuasi, ketika kita belajar teks persuasi, di dalam teks itu ada kalimat-kalimat yang mempengaruhi kita agar kita mau mengikuti apa yang tertulis di dalam teks tersebut. Ya. Nah, bagaimana ciri teks persuasi itu? Coba kita lihat teks ini. Air putih. Ya, ini bacaannya. Semua orang tahu yang namanya air putih. Setiap hari tubuh kita membutuhkan air putih yang cukup untuk mengaktifkan kinerja seluruh organ tubuh. Jika kita kurang meminum air putih, akibatnya maka kita akan dehidrasi. Dengan begitu, otak kita akan lambat untuk memerintahkan kepada tubuh agar terus bergerak. Air putih juga penting untuk mengganti ion yang hilang dari dalam tubuh. Jika kita kekurangan cairan di dalam tubuh kita, kita akan menjadi lemas dan tak bertenaga. Ayo bersama kita biasakan untuk meminum air putih tiap hari minimal 2 liter per hari. Nah, kamu perhatikan di dalam bacaan ini dijelaskan apa itu manfaat air putih. Apa akibatnya kalau kita kekurangan air di dalam tubuh kita, ya. Nah, semuanya dijelaskan di situ. Nah, pada penutup teks itu ada kalimat yang berupa kalimat ajakan, ya. Nah, kalimat ajakannya di sini ditandai dengan kata ayo. Ayo bersama kita biasakan untuk meminum air putih tiap hari minimal 2 liter per hari. Nah, kata-kata ayo, kata-kata mari, ya, atau hendaklah, tidak harus ayo, mari, tetapi kata-kata yang berusaha mempengaruhi kita itu terdapat dalam teks yang namanya teks persuasi ini. Ya, jadi karena memang tujuan dari teks persuasi itu mempengaruhi kita. Kalau itu pendengar yang mempengaruhi pendengarnya, kalau itu pembaca yang mempengaruhi pembacanya. Kalimat-kalimat persuasi ini misalnya, ini tidak hanya dalam bacaan seperti ini. Di dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai kalimat-kalimat persuasi ini. Misalnya ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat iklan. Kalimat-kalimat iklan itu berusaha mempengaruhi kita supaya kita tertarik dan akhirnya membeli. Kalimat-kalimat dalam khotbah itu juga kalimat-kalimatnya berbentuk kalimat persuasi. Karena apa? Kalimat-kalimat di dalam sebuah khotbah itu tentu mempengaruhi kita agar kita berlaku di jalan yang benar. Jadi mengajak setelah diberi penjelasan ini itu berupa kalimat-kalimat panjang, berupa uraian-uraian, ya. Nah,
di akhir sebuah khotbah itu Mas biasanya diakhiri dengan ayo atau marilah atau hendaklah. Itu kalimat-kalimat tidak hanya ayo, mari, hendaklah. Mungkin kata-kata lain atau kalimat lain yang isinya mempengaruhi. Nah, itulah kalimatnya, kalimat persuasi. Teksnya juga bernama teks persuasi. Ya. Nah, di modulmu, dalam modulmu halaman 8 itu ada bacaan tadi air putih ini sudah ada di modulmu itu. Nah, kamu bisa menjawab pertanyaan bacaan yang ada di situ untuk pemahamanmu tentang sebuah teks persuasi. Di sini contohnya tentang air putih. Ya. Nah, pertanyaannya apa saja kamu jawab di buku tugasmu. Itu ada 5 pertanyaan. Nah, kalau sudah nanti kamu kirim ke Google Classroom seperti biasanya. Ya, anak-anak, selamat bekerja. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.